Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabbana, yang maha mengetahui kondisi lahir dan batin kami, mudahkanlah semua urusan kami, angkatlah semua permasalahan kami, lapangkanlah dada kami, dan jadikanlah kami selalu dalam bimbingan dan ketaatan kepadamu, dan berikanlah kami semua dalam kondisi iman yang paling sempurna, yang paling baik. Amin. Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan pada surat Quraisy. Kita masuk pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Kemarin kita sudah pada ayat yang ke-1, yang kedua. Insyaallah kita masuk ke ayat yang ketiga dan keempat. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb, pemilik rumah ini. Maksud rumah ini ya kita sudah mafhum semua, kita sudah paham. Maksud rumah ini adalah Ka'bah ya. Rumah memang yang dinamakan ya Baitullah, rumah Allah ya, selalu memang merujuknya di dalam Al-Qur'an ya adalah Ka'bah ya. Dengan berbagai macam nama kan ya, Baitul Atiq ya, sebutnya Masjidil Haram, segala macam ya, penamaan saking begitu mulianya hingga begitu banyak nama yang diberikan Allah dengan rumah ini. Maka karena Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, nikmat melakukan perjalanan, melakukan perniagaan, melakukan usaha pada musim dingin, musim panas, tidak terhenti karena musim, tidak terganggu karena cuaca panas dan dingin. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb yang memiliki rumah ini. Ikhwah, walaupun yang disuruh di sini adalah orang Quraisy atau konteksnya adalah konteks Quraisy, tapi sebetulnya ini untuk kita semua kan ya. Karena Al-Qur'an ini turun adalah untuk kita semua. Ada ibaratu bi umumil lafzi. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz. Karena umum lafaznya ya untuk kita semua lah ini ya. Karena memang Quran ini bukan cuma untuk satu suku bangsa, bukan cuma untuk suku Quraisy saja, tapi untuk kita semua. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb ini, Rabb yang memiliki Tuhan, Rabb yang memiliki rumah ini. Karena nikmat bukan cuma dirasakan orang-orang Quraisy, tapi juga ya kita semua merasakan nikmat itu. Dan sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu selalu adalah besar, selalu adalah banyak, tidak sedikit tentunya. Kenapa kemudian ada orang yang merasa nikmat yang diberikan Allah itu sedikit buat dia? Kenapa ada orang merasakan kemudian nikmat yang Allah berikan itu minim buat dia? Itu hanya adalah karena perasaannya saja. Apakah kita pernah mendengar cerita Qulaibi kan ya? Seorang sahabat yang terdampar di tengah padang pasir sendirian dengan kondisi matanya buta, kemudian pincang, nggak bisa berjalan, tangannya nggak bisa digerakkan, hanya lidah dan kupingnya saja yang berfungsi. Dia cuma bisa tiduran berduaan tinggal dengan anaknya di tengah padang pasir, dan anaknya pun ternyata diterkam binatang buas. Tetap saja dia bisa mengucapkan alhamdulillah karena Allah telah memberikan lisan yang begitu lancar buat dia memuji Allah. Maka ikhwah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan ini, sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita terhadap apa yang sudah Allah berikan, maka hendaklah kita menyembahnya. Nah, ini juga pelajaran buat kita adalah kita harus merasakan, kita harus benar-benar meyakini bahwa nikmat apapun yang kita dapatkan itu adalah dari Allah, bukan atas usaha kita sendiri. Itu adalah Allah yang ngasih kita, bukan
bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena adalah nikmat dari Allah. Maka orang-orang Quraisy tadi, mereka begitu makmurnya, mereka bisa melakukan perniagaan musim panas, musim dingin. Begitu banyak orang yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, hingga perekonomian begitu bagus di kota Mekah itu. Mereka semua harus meyakini bahwa itu semua adalah dari Allah. Begitu juga kita. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Makanya di ayat keempatnya kemudian yang Allah sampaikan adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena hanya Allah sajalah yang ngasih makan mereka, yang ngasih makanan buat mereka, hingga mereka tidak merasakan yang namanya kelaparan. Alladzi at'amahum min ju'. Walaupun ada banyak suku bangsa di sekitar Makkah yang menderita kelaparan, pancaroba, paceklik segala macam, Makkah tidak berasa. Tetap doanya Nabi Ibrahim itu luar biasa juga, dan Allah tetap yang ngasih semuanya ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. 2 kali Allah sampaikan doa Nabi Ibrahim ini dalam Al-Qur'an kan ya. Surat Al-Baqarah 127 dan di surat Ibrahim ayat 37 ya. 35 apa 37 itu. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa bani an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman, Allah kasih wa amanahum min khauf. Nabi Ibrahim minta dikaruniai rezeki yang banyak, buah-buahan yang banyak karena negeri Mekah ini walaupun tidak tumbuh di situ buah-buahan, tapi ternyata buah-buahan datang dari berbagai macam pelosok, dari berbagai macam belahan bumi datang ke Mekah. Alladzi at'amahum min ju'. Maka kalau kita bisa merasakan semua nikmat yang kita dapatkan ini adalah dari Allah, maka tanda syukur kita yang paling besar, yang paling nyata itu adalah tentunya falyabudu rabb hadzal bait. Kita harus menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Menyembah Allah yang sebenar-benarnya itu artinya kita bukan cuma sekedar melakukan perintah Allah, bukan cuma sekedar melakukan ibadah mahdoh, bukan cuma sekedar pada satu sisi, tapi harus lengkap pada semua sisi. Kita harus sholat, iya memang, tapi juga kita harus menjauhi yang namanya riba. Siam, puasa, iya memang harus sekali. Tapi juga kita harus menjauhi kata-kata kotor. Semuanya lengkap ibadah kepada Allah ini. Bukan cuma sekedar perintah dijalankan, tapi larangan juga harus ditinggalkan. Karena kalau kita menjalankan perintah, tapi juga menjalankan larangan, itu bukan ibadah namanya. Ya ibadah sih di satu sisi, tapi bukan ibadah yang lengkap. Harus syumuliyah, harus lengkap ibadah itu pada semua aspek. Bahkan sampai pada hal-hal kecil kita beribadah, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Saat kita makan, kita niatkan, ya Allah aku makan ini untuk menguatkan ibadahku kepadamu. Karena kalau kita nggak makan, ya kita berat juga untuk ibadah. Kita tidur, kita niatkan, ya Allah aku tidur ini agar nanti gampang bangun di tengah malam, ya gampang aku sholat tahajud. Niatkan pada semua aspek kehidupan kita untuk ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kita menghabiskan waktu kita untuk ibadah. Bukan berarti kita di atas sajadah di masjid aja, tidak ya. Karena kita mencari nafkah, kita kerja, kita niatkan juga untuk ibadah. Karena Allah memang yang nyuruh kita untuk bekerja ini. Allah yang nyuruh kita untuk menafkahi keluarga kita. Allah yang nyuruh kita untuk menebarkan manfaat untuk banyak orang. Salah satu caranya dengan kita bekerja itu. Maka semua aspek kehidupan kita harus dalam rangka ibadah.
Karena ini juga adalah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, katanya Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan nikmat, kemudian kita tidak mau beribadah, kita tidak sudah mendapatkan nikmat, kemudian kita kufur dengan nikmat tadi itu, dengan kita tidak beribadah, maka nikmat tadi akan menjadi musibah buat kita, bukan menjadi nikmat lagi. Yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7 itu kan, ya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Karena kufur itu bukan cuma sekedar kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi kufur itu juga kita lupa nikmat itu dari Allah, itu sudah kufur. Kufur juga tadi kita dapat nikmat kemudian kita gunakan untuk maksiat, itu juga kufur ya. Kita dikasih Allah lisan, kemudian kita gunakan untuk menggunjing, ngomongin orang lain, itu juga kufur tadi itu. Karena nikmat yang Allah berikan tadi, Allah yang sudah ngasih kita makan, Allah yang sudah kita ngasih kita keamanan, maka gunakan semua nikmat tadi itu untuk ibadah, jangan untuk yang lainnya. Untuk yang sia-sia saja kita tidak akan melakukan. Seorang muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, katanya Rasulullah SAW. Dari baiknya Islam seseorang, maka dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat akan ditinggalkan seorang muslim, apalagi yang dosa dan maksiat, tentunya akan sangat jauh dari kehidupan setiap muslim. Maka ini inti dari surat Quraisy. Ibadah harus menjadi warna kehidupan kita. Ibadah harus menjadi style kehidupan setiap muslim. Ibadah harus menjadi kepribadian kehidupan seorang muslim. Setiap aktivitasnya adalah untuk ibadah kepada Allah, sebagai tanda rasa syukur kita tadi kepada Allah, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, Allah yang sudah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Maka rasa syukur yang paling besar itu adalah dengan kita beribadah, dengan kita taat kepadanya. Jangan sampai seperti orang yang dikasih pinjam motor, dikasih tahu motor ini tolong digunakan untuk yang baik-baik, ternyata dia dikasih pinjam motor tadi malah digunakannya untuk ngebut-ngebut, bahkan di depan yang punya motor. Bahkan dia ngomong di depan yang punya motor kepada orang lain, ini motor hasil usaha saya, katanya. Ngomongnya di depan yang punya motor tadi, ngomong orang lain, ini motor adalah hasil kerja keras saya. Pasti marah lah yang punya motor, pasti akan diambil motor tadi itu. Itu seseorang yang tidak bersyukur, tidak menggunakan nikmat yang diberikan orang lain tadi dengan baik. Nah, maka seperti itu juga lah analogi Allah yang memberikan selalu nikmatnya kepada kita ketika kita tidak melakukannya dengan baik atau tidak mensyukurinya. Demikian sahabat, demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.